Maaf Pak, minta izin Pak. Boleh? Ini saya ini lagi ada tugas di Bukan boleh. Di modul 3.1 kami diminta untuk wawancara orang tua. Apakah boleh Pak? Ini layarnya dari sana. Boleh. Kita langsung mulai Pak. Oke. Ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berita bohong? Kalau sudah menyangkut masalah etika dan moral, kita harus melihat sudut pandang dari hukum dan norma. Nah, kalau sini melanggar hukum, maka sudah tentu ada yang benar dan yang salah. Jika memang masalah itu benar lawan benar, maka ini tersebut adalah dilema etika. Dan tentu di sekolah ini tidak lupa bahwa kita hidup di masyarakat harus ada pegangan ilmu moral dan hukum. Lanjut Pak. Ya, oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Kalau masalah itu sudah sama-sama benar dan harus diatasi dalam solusi, itu merupakan sebuah dilema. Kalau sudah dilema, maka dalam mengambil keputusan tidak ada yang boleh dirugikan. Maksudnya harus sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan ya. Ini Pak, Ya. langkah-langkah atau prosedur itu apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Setiap kasus itu dalam mengenai kalau memang itu berat, kita lihat berat apa ringan, maka kita kalau berat itu harus ada langkah-langkahnya supaya tidak terjebak dalam mengambil keputusan. Pertama yaitu apa penyebab masalahnya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian ada pada orang yang terdekatnya. Sampai itu kita diskusi dengan warga sekolah, di mana warga sekolah itu ada wali murid, ada guru, ada komite, dan sebagainya. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang juga berbagai sudut pandang dalam mengambil memutuskan atau solusinya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan biasanya ini ada sebuah dilema, karena harus menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Jadi keputusan tersebut bermanfaat bagi orang itu dalam jangka panjang dan harus bernilai baik. Adakah tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan jelas ada, diantaranya kalau mau keputusan yang terbaik, tentu keduanya merupakan, ini kan masalah biasanya orang ngaku benar sama benar. Ini adalah suatu dilema atau tantangan yang harus dihadapi, maka dalam mengambil keputusan harus menguntungkan keduanya dan tidak merugikan salah satu dari pihak. Kemudian Pak, apakah Bapak mempunyai apa itu jadwal atau waktu tertentu dalam menyelesaikan tugas, atau Bapak biasanya menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kita harus melihat masalah tersebut, problema tersebut berat atau ringan. Kalau ringan, maka kita bisa ngambil keputusan sendiri. Tetapi ya tepat. Tetapi kalau masalah berat dan harus menyangkut orang banyak, maka itu harus dijadwalkan dan menyangkut orang banyak. Terutama di sekolah, kami kumpulkan warga sekolah karena ini menyangkut, karena supaya tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan itu tentunya kita tidak bisa mengambil sendiri. Kita dibantu oleh banyak hal dari sekolah, ada wali murid, ada komite, ya, serta lingkungan. Jadi permasalahan ini bisa dibantu dan menjadi alternatif dalam mengambil keputusan. Diskusi bersama ya Pak? Iya, sama. Ini Pak yang terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini Pak? Pelajaran yang bisa kita ambil dalam mengambil keputusan, kita harus menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis
sebuah permasalahan jadi keputusan menjadi sesuatu yang terbaik bagi yang bermasalah, dan ini merupakan pembelajaran kita supaya tidak menggunakan emosi atau perasaan diri sendiri dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kok Abu mengganggu waktunya Bu ya? Ini saya ini ada tugas mau ini pohon saya itu untuk sekolah ini mau boleh Bu ya? Jadi bikin saya memberikan ada sedikit pertanyaan Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan lokal? Baik, terima kasih. Untuk masalah bagaimana mengidentifikasi kasus dilema etika atau kebijakan moral, biasanya saya melihat sudut pandang hukum atau moral kasus tersebut. Kalau memang kasus itu melanggar hukum, berarti itu termasuk kebijakan moral. Tapi kalau kasus itu lawannya kasusnya benar lawan benar, berarti itu kasus dilema etika. Ya. Berarti Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kepentingan? Kalau saya mengambil keputusan untuk menangani kasus yang sama-sama benar, kemudian mengandung nilai kebajikan, biasanya saya mengidentifikasi dulu kasus itu dari sudut permasalahannya. Kemudian saya mengambil keputusan itu melibatkan orang banyak, artinya tidak merugikan orang. Ya, tidak merugikan orang lain. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah prosedur yang saya lakukan untuk mengambil keputusan itu, yang pertama pasti kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian menentukan penyebab permasalahannya, menentukan juga siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang yang terdekat, ambil data dulu, baru menentukan berdiskusi dengan tim sekolah atau warga sekolah untuk memutuskan keputusan untuk permasalahan tersebut. Untuk hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk langkah yang efektif saya lakukan itu saya melakukan analisis dulu terhadap kasus tersebut, kemudian baru mencari solusinya, dan ini juga biasanya solusinya itu yang menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Tentunya ini ya, ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan itu mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Harus menguntungkan kedua pihak. Iya, karena sama-sama benar kan? Jangan sampai merugikan orang lain ya. Iya, pasti. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk memutuskan permasalahan yang ringan biasanya langsung diselesaikan di tempat. Tapi untuk kasus yang berat, mungkin saya melakukan langkah-langkah, misalnya itu mengajak tim sekolah berdiskusi, kemudian duduk bersama untuk memutuskannya supaya tidak merugikan, kemudian ya sama-sama enak, kemudian kita efeknya jangka panjang itu. Untuk pertanyaan lainnya Bu ya, adakah kesalahan atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau ada faktor yang membantu mempermudah pasti ada Pak. Itu biasanya saya melibatkan tim tadi, kemudian warga sekolah, saya berdiskusi. Jadi walaupun ibaratnya keputusan itu
prerogatif bagi saya pemimpin itu, tapi saya tetap berdiskusi dengan warga sekolah. Ya, duduk bersama, memecahkannya bersama, menentukan keputusan tersebut. Dari semua hal-hal yang telah saya tanyakan tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil di situ, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Mungkin cukup di sini Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya, sama-sama. Mohon maaf itu mengganggu waktu Ibu ya. Oh, tidak mengganggu. Semoga sukses ya Pak. Ya, Bu, ya. Terima kasih. Aman, lancar ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba kalau Pak, saya Bu Poli dari Indonesia. Ya. Saya ini lagi di Punggara. Pada modul 3.1 kami diminta untuk mewawancarai sekolah-sekolah lain. Apakah Bapak bersedia? Sangat bersedia. Kita lanjut saja Pak ya. Ya. Untuk pertama Pak ya, selama Bapak memimpin sekolah sekolah di IPB ini, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah seperti kasus dilema etika atau bukan moral? Selama saya jadi pemimpin dari kepala sekolah ini, setidak-tidaknya adanya suatu permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah. Biasanya kita itu kan setidak-tidaknya mencari tahu atau mencari tahu dulu hal-hal yang bermasalah tersebut dari baik itu dari guru ataupun dari murid ataupun juga dari komite permasalahan yang terjadi khususnya di sekolah ini. Untuk selanjutnya Pak, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mendapat kepentingan atau sama-sama mengambil nilai kepentingan? Setidak-tidaknya adanya suatu kasus yang terjadi, tentu saja kita pertama mengambil suatu adanya pertimbangan dari segi baik itu keuntungannya maupun dari segi kerugiannya. Jadi dari suatu dua hal tersebut, setidak-tidaknya yang mana yang lebih akuratnya atau lebih baiknya dari hal-hal yang terjadi tersebut, setidak-tidaknya ataupun dampak yang terjadi daripada hal yang tersebut. Jadi kita dulu dari sisi baik itu kebaikan maupun yang Keadilan ya sisi keadilan. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Setidaknya keputusan itu tidak mesti harus kita sendiri selaku kepala sekolah. Setidaknya keputusan itu kan kita harusnya adanya musyawarah, begitu kita di sini kan ada kesiswaan, ada juga dewan guru, ataupun mewakili daripada wali murid itu adalah komite. Jadi setidaknya hal-hal yang berupa yang sensitif yang tentunya tidak bisa kita batasi secara pribadi melalui kepala sekolah saja ataupun siswa saja. Setidaknya hal-hal yang lebih sensitif dan sebagainya itu kita harus melalui musyawarah bersama warga sekolah, termasuk juga komite. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Keputusan yang seperti saya ungkapkan tadi, setidak-tidaknya bukan hal-hal itu kembali kepada saya sendiri saja sebagai kepala sekolah, tapi setidaknya setiapnya dari permasalahan ataupun kasus kita tidak akan mungkin itu kita bicarakan, kita selesaikan secara sendiri. Setidaknya
setidaknya adanya suatu kekompakan, adanya suatu keterkaitan antara guru dan juga warga sekolah ataupun bahkan kita juga daripada komite sekolah. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada keputusan kita? Selama ini saya kira tidak terlalu ada yang pertama, karena kalau kita evaluasi, alhamdulillah kasus yang terjadi di sekolah kita ini kan tidak terlalu yang namanya sensitif ataupun hal-hal yang berat. Ya, tidak-tidaknya alhamdulillah kasus-kasus yang kategori ringan lah, jadi setidak-tidaknya dapat kita atasi, kita selesaikan, ya cukup dengan warga sekolah. Yang apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah pelajaran pendidikan atau Bapak langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan akan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau mengenai jadwal itu kita tidak mesti adanya jadwal, karena setiap suatu permasalahan kadang-kadang itu kan datang dengan sendiri, mungkin dari guru, mungkin dari siswa. Nah, setidaknya ada suatu permasalahan itu kita langsung menyelesaikannya. Kan di tempat Pak. Ya, kalau yang ringan di tempat, setidaknya kalau yang berat itu ya kita melalui yang yang terkait, yang terutama mungkin daripada ataupun yang lain-lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di sekolah kita ini. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor itu apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di pendidikan? Mempermudah dalam kasus pengambilannya itu ya tadi jalan musyawarah tadi, musyawarah warga sekolah termasuk komite. Tadi sudah saya katakan bahwasanya kasus kita ini di sekolah ini alhamdulillah tidak kategori ringan, jadi alhamdulillah semua masalah itu dapat diatasi dengan baik. Ini yang terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak itu ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari etika? Yang dapat diambil ada beberapa hal yang pertama mengenai nilai-nilai yang bisa dilakukan. Yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, dan juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dari situasi ini, dan juga kemudian benar atau salahnya, dan juga kemudian paradigma benar lawan benar, dan juga melakukan prinsip resolusi dan investigasi opsi dilema, dan berikutnya yaitu buat suatu keputusan, dan terakhirnya lihat lagi keputusan dan direfleksikan secara bersama. Itu saya kira Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih waktunya Pak. Mohon maaf kalau mengganggu waktu Bapak. Ya, tidak apa-apa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi